tema kita hari ini, koleksi benda-benda bersejarah masyarakat Aceh. Saat ini saya sudah tersambung dengan Bapak Tarmizi Abdul Hamid. Beliau adalah kolektor benda-benda bersejarah masyarakat Aceh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Cur. Iya, bagus Bapak. Mudah-mudahan sehat ya Pak. Iya. Ya, Bapak Tarmizi merupakan kolektor benda-benda bersejarah ya. Baik, sejarah selalu menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia karena melalui sejarah kita dapat memahami asal-usul dan perjalanan hidup suatu bangsa. Aceh sebagai daerah yang dikenal dengan julukan Serambi Mekah memiliki kekayaan sejarah yang luar biasa. Salah satu cara untuk melestarikan sejarah tersebut adalah melalui koleksi benda-benda bersejarah yang menjadi saksi bisu perjalanan panjang masyarakat Aceh. Hari ini Warehlon kita akan berbincang dengan seorang yang memiliki kecintaan mendalam terhadap sejarah Aceh dan telah mengumpulkan berbagai benda bersejarah yang syarat akan nilai dan budaya juga tradisi. Bapak Tarmizi Abdul Hamid. Baik Bapak, apa saja benda-benda bersejarah yang sudah Bapak koleksi? Ya, baik Bu. Ya. Terima kasih banyak seluruh pendengar RRI 4 FM ya. Iya. Semoga dalam hal momennya menjadi penting bagi generasi Aceh saatnya untuk mengenal sejarah Aceh yang lebih mendalam ya. Yeah. Terutama masa-masa Kerajaan Aceh Darussalam yang paling dikenal dengan masa-masa peradaban dan masa-masa puncak yang sangat gemilang. Yeah. Jadi perjalanan sejarah Acehnya sangat panjang, sangat berliku-liku ya, dari abad ke-15 sampai abad ke-19 bermacam peristiwa Aceh telah dilalui semua dengan mengandalkan perjalanan dari Sultan-Sultan Aceh yang terus menjadi sorotan dunia dan sampai sekarang. Iya. Kemudian Sanyo harus adaptasi sejarahnya akan memberikan kesempatan kepada masyarakat Aceh itu sendiri untuk memahami berbagai hal. Jadi dengan sejarah masyarakat Aceh lebih mencintai keacehan sendiri, lebih mencintai ideologi bangsa dan negaranya. Kemudian identitas dari Acehnya sendiri dan negara yang tanyo negara yang tanyo dalam oleh negara Republik Indonesia ada pada sejarah. Yeah. Jadi lebih lanjutnya sejarah ini adalah dibuat oleh manusia. Ya. Sejarahnya dipegat oleh manusia untuk kepentingan manusia, untuk dipelajari oleh manusia. Jadi berangkasa pun mereka itu suka atau tidak suka, tapi urangnya kagak kepegat sejarah. Dari tubuh, bangun tubuh sampai selanjutnya urangnya sudah menciptakan sejarah. Artinya dalam perjalanan kita urang tanya adalah melekat pada sejarah dalam tubuh. Jadi hidupnya adalah penuh dengan sejarah. Maka kalau tidak mencintai sejarah, anak dikaji tentang sejarah, berarti mereka keluar dari kehidupan. Karena kehidupan ini adalah penuh dengan sejarah. Apalagi dengan Aceh. Kemudian benda-benda yang Lon koleksikan selama 30 tahun yang lalu, yang pertama sekali adalah manuskrip. Yeah. Manuskrip dia ikan di orang Aceh adalah sebagai kitab Aceh atau naskah kuno yang memuat seluruh informasi terpenting dalam naskah kuno itu. Baik tata negara maupun politik, adat, budaya, kemudian ulama, tasawuf, fikih, nazam Aceh, hikayat Aceh, syair Aceh, perlubatan, dan berbagai hal termasuk dengan astronomi, kebencanaan, dan sebagainya. Yang kedua, yang kita koleksikan adalah bate-bate nisan.
Batu-batu nisannya adalah batu-batu yang sangat bersejarah yang menuliskan identitas jasad yang dalam urang yang gedro, misalnya seperti ulama-ulama dahulu yang jasadi kemudian kita pelajari di batu nisan itu sehingga kita tahu lebih lanjut bagaimana peran daripada ulama tersebut dalam hal masa-masa beliaunya menerangi peradaban Islam yang di Kerajaan Aceh Darussalam. Kemudian yang ketiga, seluruh persenjataan tradisional Aceh, senjata, tombak, pedang dan sebagainya. Jadi kita koleksi sebagai identitas barang bukti otentik bahwasanya Aceh pernah jaya pada masa lalu. Yang keempat adalah mata wang Aceh. Mata wang Aceh adalah mengikut dengan dirham, ya, dengan dinar, kemudian ada kemudian kita pun koleksikan dengan alat-alat yang lainnya. Sebagai bahasa dari Long sendiri adalah pernak-pernik dari peradaban Aceh itu sebagai bukti nyata bahwasanya Aceh ini memiliki segala-galanya benda cagar budaya. Terutama cawan pingan urung, pajobu awai, pasiban, cerana ranu, pasiban, kemudian batiran, pasiban, dan sebagainya. Kemudian yang lain-lainnya terhadap cara-cara urun Aceh awai dalam melakukan kemewahan ini bagi saya adalah sangat luar biasa. Ada misalnya seperti salah contoh ada siwah. Siwah ini adalah sebagai senjata kebesaran dari Kerajaan Aceh Darussalam. Dari orang-orang yang ternama lah yang memakai siwah itu sebagai lambang kemegahannya. Kemudian di samping siwah ada rencong. Rencong itu adalah pada hakikatnya adalah memang khusus senjata untuk membunuh. Kalau siwah beda lagi. Kemudian sikin lain parang-parang beda. Sikin untuk siamano, sikin untuk sia lumo dan sebagainya dipilah-pilah orang Aceh awal. Jadi hana ge sabok. Kemudian koleksi Lonino ribuan item yang sudah terkumpulkan. Ya. Semoga anak cucu kita nanti generasi muda sekarang lebih mengenal lebih jauh tentang keberadaan dari benda-benda ini sebagai bukti Aceh ini adalah bukti peradaban Islam yang tersendiri. Ya, mengenai itu. Iya, berarti koleksinya di rumah ya, Bapak Tarmizi? Iya, koleksi. Kalau mau melihat ini harus ke rumah Bapak. Iya. Siapa saja yang mau melihat, penelitian, megang dan pengkajian dan sebagainya silakan ke rumah. Di mana itu Pak? Di Jalan Soroja nomor 8A, Yemasin Kayadang, Kota Banda Aceh. Ada di Google Map. Mohon dikonfirmasi bisa kita terima dengan baik. Pertama, saya tujukan inilah untuk anak-anak dan cucu di Aceh semua pada generasi sekarang untuk bisa berkunjung, untuk bisa melihat bukti-bukti dari tatanan budaya dan adat yang ada di Aceh pada masa lalu. Iya. Baik Bapak, begitu banyak sudah koleksi benda-benda bersejarah yang sudah disimpan oleh Bapak sendiri. Apakah ada tantangan dalam menjaga kelestarian koleksi benda-benda tersebut Bapak? Oh, cukup banyak tantangan untuk Di antaranya Pak? Di antaranya kita karena ini pribadi sekali, kita mengumpulkan di tangan masyarakat dengan menggunakan uang pribadi. Yang pertama kesanggupan kita dulu. Ada hal-hal yang harus kita selamatkan. Kadang-kala kita terbatas dengan kemampuan yang ada. Satu sisi kita menyelamatkan ini supaya benda ini tidak jatuh ke pihak yang ketiga, pihak asing yang keluar dari negeri tuannya sendiri. Ya. Ini yang sangat ada tantangannya. Kemudian tantangan yang lainnya kita dalam memelihara benda-benda warisan pusaka Aceh ini. Memeliharanya dengan memakai alat-alat khusus, terutama manuskrip. Kalau manuskrip sendiri itu ibarat kita pelihara, kita rawat
seorang bayi. Jadi harus pelan-pelan, harus waspada, Hati-hati ya. waspada, kesabaran, hati-hati. Karena kertas yang dimiliki itu sudah berumur 400 tahun yang lalu. Jadi pelan-pelan kita melihat teks-teks yang ada di dalam, yang mungkin kita literasikan, kita translitkan ke bahasa sekarang, kita translitkan ke bahasa sekarang. Supaya generasi-generasi sekarang bisa membaca dengan mudah. Jadi dari bahasa kuno itu kita mudahkan untuk bisa dibaca generasi sekarang dengan bahasa yang sering dipakai sekarang. Kita juga melakukan publishing lewat mana yang diterima menurut kebutuhan dari masyarakat. Misalnya secara digital, secara namanya virtual atau pameran virtual. Jadi sepanjang tahun kita selalu menggunakan media-media ini adalah untuk kebutuhan bagi anak-anak kita sekarang. Jadi tantangannya sangat luar biasa tantangannya. Kemudian penyimpanannya kita membutuhkan tempat-tempat yang khusus ya. Yang aman ya. Yang aman karena ini sangat penting barang-barang cagar budaya yang hari ini sangat langka, sudah susah